Ustaz, kalau dalam bahasa Arab syahrun itu jamaknya apa yang benar? Syuhur atau ashhur? Ya, karena jamaknya kan ada dua itu. Ya, kalau mufradnya syahrun, 1 bulan. Kalau 2 bulan syahrani. Kalau banyak jamak, ya di sini kita temukan jamak dari syahrun itu syuhur. Ya, tapi gimana kalau seandainya kita temukan lagi di surah Al-Baqarah? Ya, jamak dari syahrun di surah Al-Baqarah bukan syuhur. Ini kan di surah At-Taubah ayat 36. Kalau surah Al-Baqarah kita lihat ya bahwa syahrun itu jamaknya ashhur. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini ayat yang selalu kita baca ketika kita memasuki bulan-bulan haram. Ya, apa bulan haram itu? Bulan suci, ya. Mana bulan suci dan apa saja bulan suci dalam Islam ini? Pertama adalah bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. Ada satu yang terpisah, itu bulan Rajab. Nah, ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atu hurum, thalathatu mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wal Rajab wa Dharr alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Rawahu Bukhari wal Muslim. Kita lihat artinya ya. Di surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhur indallah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 syahran, 12 bulan. Fi kitabillah, ya maksud kitabillah dalam tafsir Jalalain ya yang diriwayatkan oleh yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin Mahalli, al-murad bi kitabillah al-lauhul mahfuz, yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu 12 bulan. Ya, itu ketentuan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, di setiap negara tidak ada yang bulannya lebih dari 12, semuanya 12 bulan. Karena itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah untuk makhluknya, siapapun makhluknya, baik dia muslim ataupun non muslim, baik dia tinggal di Asia, di Afrika, Eropa, Australia dan sebagainya, ataupun di Amerika sana, tetap bulan yang mereka hitung dalam 1 tahun itu adalah 12 bulan. Tapi dalam Islam ada nama-nama bulan tertentu. Ya, ada namanya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan minha arba'atu hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang dikatakan Allah, yang ditetapkan Allah sebagai bulan suci. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus, al-mustaqim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian di 4 bulan ini melakukan maksiat. Ya, wa qatilul musyrikina kafah, dan berperanglah melawan orang-orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka berperang membunuh kalian semua. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati dan disayang Allah Subhanahu wa taala, terlihat dari perspektif bahasanya ya. Inna iddatash syuhur indallah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah. Ini ayat dimulai oleh Allah dengan inna. Inna itu adalah penekanan atau taukid atau penegasan bahwa tidak diragukan lagi, sudah jadi kepastian bahwa bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Ini makna dari inna. Jadi kalau kita ketemu inna nanti dalam Al-Quran, ini faedahnya taukid, penegasan, ya, sebuah kepastian ya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iddatash syuhur, bilangan bulan. Ada yang bertanya, ya Ustaz, kalau dalam bahasa Arab syahrun itu jamaknya apa yang benar? Syuhur atau ashhur? Ya, karena jamaknya kan ada dua itu. Ya, kalau mufradnya syahrun, 1 bulan. Kalau 2 bulan syahrani. Kalau banyak
Ya, di sini kita temukan jamak dari syahrun itu syuhur. Ya, tapi gimana kalau seandainya kita temukan lagi di surah Al-Baqarah? Ya, jamak dari syahrun di surah Al-Baqarah bukan syuhur. Ini kan di surah At-Taubah ayat 36. Kalau surah Al-Baqarah kita lihat ya bahwa syahrun itu jamaknya ashur. Ya, al-hajju ashhurum ma'lumat. Ini di Al-Baqarah Ali Imran ya, sekitar itu. Ya, al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya, haji itu pada bulan-bulan tertentu. Jadi ashur itu di situ juga jamak dari syuhur, dari syahrun. Ya, maka itulah keunikan dari bahasa Arab atau keistimewaan bahasa Arab. Jadi memiliki variasi ya jamak walaupun berbeda tapi memiliki makna yang sama. Syahrun bisa saja jamaknya syuhur, syahrun bisa saja jamaknya ashhur. Ya, kedua-duanya benar ya karena ada dalilnya dari Al-Qur'an dan juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun ketika kita belajar bahasa Arab dan kita memperdebatkan banyak kaidah bahasa Arab, ya ketentuan bahasa Arab, terutama dalam penentuan jamak ini, kita mesti kembali kepada Al-Quranul Karim, karena Al-Quran marja' kabir adalah ya referensi terbesar kita untuk mengetahui mana yang benar dari segi bahasanya. Ya, nah, kalau kita lihat kamus itu adalah madain manusia, tapi kalau Al-Quran adalah madain Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an bahasa Arab adalah bahasa Allah, kalamullah. Ya, jadi syuhur jamak dari syahrun, boleh juga ashhur jamak dari syahrun. Ini boleh kita gunakan kedua-duanya. Nah, ini bahwa jumlah bulan iddata. Ya, jadi ada Allah gunakan di sini iddata. Iddata itu bilangannya. Ya, jumlahnya dalam bentuk bilangan. Ya, bukankah jumlah itu juga bahasa Arab bahasanya? Ada nanya, bukankah jumlah itu bahasa Arab? Memang jumlah itu juga bahasa Arab. Lalu apa bedanya? Kalau jumlah dengan iddata, ya. Kalau jumlah itu kalau kita dalam percakapan bahasa Arab biasa sehari-hari artinya grosir. Ya, bahasa perdagangannya. Umpamanya kalau kita pergi ke pasar Arab itu nampak adukan lil abi'u bil jumlah. Ya. Ini toko untuk grosir, ya. Grosir, dukan be'ul bil jumlah. Nah, itu grosir. Jadi kalau jumlah itu bisa artinya grosir, artinya totalitasnya, gunakan kata jumlah. Tapi kalau bilangannya dihitung dari awal sampai ke akhir, itu namanya iddata. Maka digunakan kata-kata iddata. Ya, jadi iddata syuhur indallah, bilangan bulan di sisi Allah. Ya, artinya apa? Gunakan iddata di sini bahwa bulan semuanya sama 12 bulan, tapi namanya yang berbeda. Kalau orang Arab tadi disebut bulan Arab yang kita sebutkan tadi mulai dari Muharram Safar ya. Kalau kita ya ikut nama Januari, Februari itu kan bulan Masehi, tapi tetap jumlahnya sama. Itu 12 bulan. Isna asyara syahran ya. Lalu ada yang bertanya lagi, isna asyara syahran. Biasanya kan dalam adat wal ma'dud itu kalau ma'dudnya muzakkar, adatnya harus muannas. Ya, pertanyaannya apakah syahran ini muzakkar atau muannas? Ya, saya jawab syahran ini muannas, tapi namanya muannas majazi. Karena muannas itu dua, ada muannas hakiki, ada muannas majazi. Kalau muannas hakiki ada tandanya, ada ta' marbuto di akhir, ya. Umpamanya sayyarah ada tak marbuta di akhir, itu muannas hakiki. Lalu kalau syahran itu muannas majazi. Dari mana kita tahu syahran itu muannas majazi? Tentu dari Al-Qur'anul Karim. Karena banyak ya muannas majazi yang dilihatkan oleh Allah, diajarkan oleh Allah kepada kita melalui Al-Qur'anul Karim. Coba kita baca umpamanya Bapak Ibu sekalian surah Asy-Syams. Ya, itu semuanya ya muannas majazi semua. Wasyamsi wa duhaha, berarti syamsul itu muannas majazi. Wal qamari idza talaha, berarti kata qamarun muannas majazi. Ya. Kemudian apa lagi? Wal laili idza yaghshaha, lail itu muannas majazi. Wan nahari idza jallaha, nahar itu muannas majazi. Ya. Wal ardi wa ma tuhaha, ardi itu muannas majazi. Ya. Was sama wa ma banaha, itu muannas majazi. Ya, nafsi wa ma sawwaha, itu juga nafsin itu muannas majazi. Enggak ada tanda tak marbuta di sana, tapi Allah tetapkan ya dia muannas. Ya, muannas apa muannas itu? Ya, pembedaan dalam bahasa Arab dalam jenis kata. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan enggak ada itu Bapak Ibu sekalian.
Ya, pembedaan jenis kata di kita nggak ada, semuanya sama. Tapi dalam bahasa Arab ada muzakkar, ada muannas. Maka di sini digunakan kata isna asyara syahran. Isna asyar itu muzakkar, syahran itu muannas majazi. Maka itu mutabaqah bainal al-ma'dud wal adad fi qawaidil Arabiyah. Itulah yang sesuai dalam kaidah bahasa Arab, harus ma'dud dan muzakkar ini ma'fusa, ya, berbeda antara satu dan lainnya. Fi kitabillah. Kitabillah adalah lauhul mahfuz. Jadi banyak dalam tafsir kalau kita lihat kata kitabullah, ya, ada dua makna. Pertama Al-Qur'anul Karim. Contoh umpamanya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, Alkitab di situ adalah Al-Qur'an. Tapi di sini kitabillah maknanya adalah lauhul mahfuz karena semuanya tertulis di sana. Itulah kitab Allah yang pertama, menulis segala takdir manusia, ketentuan manusia, dan juga aturan hidup manusia ditulis oleh Allah di sebuah tempat namanya Lauhul Mahfuz, yang diistilahkan di surah At-Taubah ini kitabullah, ya. Yauma khalaqas samawati wal ard. Dimulai penulisan ini, ketetapan bulan ini pada hari diciptakan langit dan bumi, ya. Jadi sebelum manusia diciptakan sudah ada ini Bapak Ibu sekalian. Ya, karena dalam penciptaan yang diciptakan pertama apa? Tempatnya dulu ciptakan Allah. Allah ciptakan surga dan neraka. Kemudian apa lagi? Allah ciptakan, ya, langit dan bumi. Kemudian baru Allah ciptakan manusia secara jasadi. Namun secara ruhi manusia juga sudah diciptakan pada saat diciptakan langit dan bumi. Ya, ruh. Jadi ruh manusia itu sudah diciptakan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, baru jasad manusia. Namun sudah ada sebelumnya langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ard. Artinya apa? Sebelum kita ada, jumlah bulan itu sudah ada. Itu ketentuan Allah. Sebelum makhluk ada, aturan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan pada kita ilmu manajemen sebenarnya. Ya, jadi kalau kita ingin mendirikan sebuah sekolah, ya, atau sebuah lembaga, tetapkan dulu visi misinya, apa tujuannya, apa programnya, kan gitu. Ya, apa programnya? Nah, inilah yang sudah Allah tetapkan. Dan di mana, bagaimana administrasinya, itu kan mesti sudah jelas. Ya, ini namanya, ya, administrasi atau ketentuan manajerial yang Allah ajarkan pada kita manusia. Sebelum program besar kita lakukan, sebelum pendirian lembaga yang besar kita lakukan, kita tetapkan dulu aturan mainnya. Jadi tata tertibnya. Itulah Allah sudah ciptakan, ya, bulan-bulan yang 12 ini sebelum manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bulan yang 12 ini Allah pun sudah tetapkan ada 4 bulan nanti. Dikatakan ini bulan suci. Ya, maka di sini istilahnya hurum. Jadi hurum artinya suci. Nah, ini dia bahasa Arab ada namanya taraduk dalam bahasa Arab. Sinonim kata. Bukankah suci itu juga qaddasa yuqaddisu taqdisan, kan itu suci juga. Qaddasa yuqaddisu taqdisan. Taqdis itu juga kesucian. Ya, tapi di sini Allah gunakan kata haram. Umpamanya kalau kita pergi ke Palestina, Baitul Maqdis, ya. Baitul Maqdis, rumah Allah yang suci. Ya, tapi kalau kita ke Mekah, Baitullahil Haram, ya, Baitullahil Haram, ya. Kalau Baitul Maqdis rumah yang Allah sucikan. Kalau Baitullah Haram sama juga sebenarnya. Cuma Baitullah Haram ini lebih kepada di samping kesucian juga dijaga secara ketat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam istilah Al-Haram itu, kalau kita ke Mekah, kita ke Madinah, Bapak Ibu sekalian, bahwa tempat itu haram diduduki oleh orang-orang non Muslim, sehingga nggak ada sejarahnya Mekah Madinah dijajah oleh non Muslim, nggak ada. Ya, Mekah Madinah itu dijaga oleh Allah setelah Rasulullah SAW mengembangkan Islam, dan setelah Fathu Mekah sampai sekarang, ya, tidak pernah lagi kota Mekah itu dijajah, ya, karena sudah ditetapkan sebagai Al-Haram, ya, tanah haram. Maka rumah Allah dalam namanya Baitul Haram, ya, Al-Haram Makkah, ya kan? Al-Haram Makkah Mukarramah, Haram Madinah Al-Munawwarah. Maka Al-Hurum sini artinya suci. Arba'atu hurum. Ya, ada 4 bulan yang suci, ya. Zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, yang tidak ada, ya, tawar-menawar, yang tidak ada, ya,
penyelewengan. Nah, ini makna dinul qayyim yang tetap kalau kita berjalan di yang lurus ini insyaallah sampai kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ada nyeleweng, ya sudah belok ke kiri ke kanan, nah kita akan tergelincir dalam perbuatan-perbuatan maksiat dan mungkar. Maka Allah pesankan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Di bulan yang 4 ini jangan kalian melakukan kezaliman. Nah, ini kata-kata zalim ini, ya kalau bahasa kita manusia, zalim itu kan menganiaya, artinya menganiaya, dan selalu dalam perspektif kita katakan zalim itu menganiaya orang lain. Sebenarnya bahasa Al-Qur'an lebih luas dari itu. Ya, dalam bahasa Al-Qur'an zalim artinya tidak hanya menganiaya orang lain, tapi juga menganiaya diri kita sendiri. Terlihat pamannya dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun." Ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang beriman, berinfaklah jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Sebelum datang ya masa yang di situ tidak ada jual beli, tidak ada negosiasi, tidak ada tawar menawar. Maksudnya sebelum kita meninggal dunia, sebelum sampai kita ke akhirat, cepat kita berinfak di jalan Allah. Lalu Allah ingatkan di akhirnya, wal kafiruna humudz zalimun. Kalau seandainya ada orang kafir itu maksudnya ingkar, nggak mau berinfak, ya termasuk orang-orang yang zalim. Wal kafiruna humudz zalimun. Ya, artinya zalim apa? Zalim pada diri sendiri. Karena Allah sudah tunjukkan jalan yang baik untuk investasi akhirat mereka, ya tapi mereka nggak mau. Berarti mereka zalim. Nanti di akhirat dia menyesal dan teraniaya dan akan masuk neraka. Kalau sudah masuk neraka baru nyadar, ya itu namanya kita dulu ketika di dunia zalim pada diri sendiri. Ya, maka kata-kata zalim ini tafsirkan oleh Syekh Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin Mahalli, "Fala tadhlimu fihinna." Artinya tadhlimu bil ma'asi wal munkarat. Jangan kita menzalimi diri kita dengan perbuatan maksiat dan kemungkaran. Artinya jangan berbuat dosa di bulan mulia ini, Bapak Ibu. Di bulan Zulqa'dah kita jaga, jangan kita berbuat dosa. Baik dosa yang besar, ya, apalagi dosa yang kecil, ya. Mulai dari dosa yang kecil apalagi dosa yang besar. Kita jaga diri kita. Bulannya ada 4 bulan, bulan Zulqa'dah kita jaga, ya, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, ya, kita jaga. Kemudian bulan Rajab kita jaga, jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa, baik yang kecil maupun dosa besar. Karena kita ihtiram terhadap, ya, 4 bulan haram yang suci yang telah Allah tetapkan, ya. Wa qatilul musyrikina kafah. Berperanglah kalian melawan orang-orang musyrik secara keseluruhan, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kamu secara keseluruhan. Nah, ini, ya, potongan akhir ayat ini kan jarang dibaca kan. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita diperangi oleh orang-orang musyrik, kita wajib memerangi mereka. Ini maksudnya, ya. Tapi kalau mereka tidak memerangi kita, kita wajib berdamai dengan mereka. Bagaimana dalam Al-Quran ayat yang lain, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kita wajib berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang musyrik yang tidak memerangi kita, ya, yang dia berbuat baik bagi kita, berdamai dengan kita, kita wajib berbuat baik pada mereka, tabarruhum wa tuqsitu, ya, berlaku adil pada mereka. Tapi kalau mereka memerangi kita, ya, apa contohnya? Contohnya Yahudi Zionis Israel yang saat ini, ya, membunuh banyak orang Palestina, menyerang Lebanon, menyerang Iran dan sebagainya. Kita wajib juga menyerang mereka atau memerangi mereka. Gimana kita memerangi mereka? Kita kan jauh di Indonesia. Kita perangi mereka dengan medsos kita. Ya, gunakanlah Facebook kita, Instagram kita, ya, YouTube kita, ya, kemudian TikTok kita untuk memerangi orang Zionis yang mereka memerangi umat Islam. Itu wajib hukumnya, Bapak Ibu sekalian. Ini perintah Allah, ya, kepada kita seluruh umat Islam, ya. Wa qatilul musyrikina kafah. Kata-kata qatilu itu amar, perintah Allah. Dari qatala yuqatilu, ya. Bila amarnya qatil untuk satu orang, kalau banyak qatilu, ya, perangi. Ini perintah amar wajib, ya, kalau kita diperangi. Kalau kita tidak diperangi, tidak, ya. Saat suasana berperang saat ini, jangan kita bermuka manis kepada Zionis,
ya pada Yahudi atau juga pada ya Amerika ya yang suka untuk merusak dan juga mengacaukan dunia Islam, adu domba. Nah ini wajib hukumnya secara keseluruhan, secara totalitas dari diri kita ya, kita gunakan semua potensi yang kita miliki untuk memerangi mereka sebagaimana mereka dengan segala potensinya juga memerangi umat Islam. Hingga kita setiap hari mendengar ya ada umat Islam yang terbunuh di Lebanon, yang terbunuh di Palestina ya, yang terbunuh di ya, daerah-daerah lain dan sebagainya oleh Zionis Israel. Maka wajib kita memerangi mereka. Maka kalau orang nanya apa hukumnya kerjasama Ustaz dengan Zionis, haram hukumnya karena mereka memerangi umat Islam. Maka ya kita berharap mudah-mudahan negara kita ini tidak ada kerjasama ya membuka perwakilan Israel di negeri kita ini, karena tidak sesuai dengan pembukaan UUD 45 kita, karena mereka sedang menjajah. Kan dalam pembukaan UUD kita sudah jelaskan bahwa penjajahan atas bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka tidak ada namanya kerjasama dengan para penjajah. Nah, ini. Maka Bapak Ibu sekalian, ini dijelaskan dalam Al-Quran. Maka di akhir ayat Allah jelaskan lagi, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Maka orang bertanya, kok Iran tuh bisa kuat tuh Ustaz? Saya jawab, karena Iran yakin bahwa Allah bersama mereka, karena mereka bertakwa kepada Allah. Pemimpinnya kan orang-orang bertakwa semua Bapak Ibu, yang selalu tahajud, ya sholat malam dan sebagainya. Loh, dia kan Syiah Ustaz. Kita tidak hanya menilai Syiahnya, tapi kita melihat bagaimana kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita melihat bagaimana semangat mereka untuk melawan kezaliman ya penjajah yang saat ini menjajah umat Islam. Itu yang luar biasa. Jadi kita berpihak pada mereka bukan karena kita terpengaruh oleh Syiahnya, tapi kita melihat bahwa mereka mengamalkan firman Allah surah At-Taubah ayat 36 ini, bahwa ya mereka yakin kalau bersama Allah ya bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaganya dan akan memberikan kekuatan dan kemenangan. Maka Bapak Ibu sekalian, dipertegas ayat ini ya oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang sanadnya dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ya, apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Az-zamanu qad istadara ka hayatihi. Waktu itu berputar, bergilir sesuai dengan ketentuannya. Yauma khalaqas samawati wal ardh, yang sudah ditentukan pada hari diciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahran. Bulan itu 12 bulan. Minha arba'atu hurum. Ada 4 bulan yang haram. Salatu mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berturut-turut ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. War-Rajab mudhar allazi baina Jumadil wa Sya'ban, dan satu yang terpisah yaitu bulan Rajab di antara bulan Jumadil ya dan bulan Sya'ban. Maka dari itu mari kita perbanyak ibadah kita di bulan Zulqa'dah ini. Apa saja ibadahnya? Perbanyak bersedekah di bulan Zulqa'dah ini, juga perbanyak zikir kita di bulan Zulqa'dah ini, perbanyak tahajud kita di bulan Zulqa'dah ini, perbanyak ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah di bulan Zulqa'dah ini. Kemudian kita jaga diri kita jangan sampai melakukan perbuatan ma'asi wal munkarat, perbuatan maksiat dan munkarat. Inilah Bapak Ibu sekalian kajian bahasa aplikasi Al-Qur'an kita pagi ini, dan sudah masuk waktu isyraq, dan kita tutup kajian ini dan baca alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, syukran jazilan ala husni ihtimamikum, wa aqulu lakum jazilan syukri al-irfan, wa jazakumullahu khairan katsiran, wa akhiran aqtatimu kalami bi khairi ikhtitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.